siap sekolah minggu belum? Mari yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di sekolah minggu. Tuhan, kami ingin mendengarkan dan memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini Tuhan menyediakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Kita berdoa. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari ini. Sekarang tutup matanya. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati agar kami bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain.
Kata Simon Petrus kepada mereka. Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Dian. Nah, tadi kita udah sama-sama ya baca ya dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Nah, tema kita hari ini gitu ya adalah Tuhan menyediakan. Tapi sebelum Kak Dian cerita, Kak Dian mau ngajak kalian nih main tebak-tebakan. Siap nggak? Oke, siap ya. Nah, silakan kalian tebak ya. Ini gambar apa nih? Set. Nah, bener, ikan. Ikan apa? Ikan kembung. Oke. Oke, ada lagi. Ini ikan apa? Set. Ada yang tahu? Aha, benar sekali. Itu adalah ikan salmon. Siapa yang suka ikan salmon? Nah, ada satu lagi nih. Ikannya kecil ukurannya, tapi banyak sekali yang suka banget. Apalagi kalau dipedesin ya, dicabein. Nah, kira-kira apakah itu? Ikan apa ini? Ah, cakep. Bener banget. Ini tuh adalah ikan teri. Siapa yang di sini suka ikan teri? Tos dari jauh kita ya. Sama kalian juga suka. Adik Andin juga suka banget tuh sama ikan teri. Apalagi teri Medan ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bicarakan tentang apa ya? Kok kalian kasih tebak-tebakannya tentang ikan ya? Nah, mau tahu? Makanya adik-adik duduk yang manis. Kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kalau minggu-minggu sebelumnya nih, Tuhan Yesus kan sebenarnya udah menampakkan diri ya. Tapi murid-muridnya ini masih bingung nih adik-adik. Ya, setelah Tuhan Yesus mati, lalu bangkit, kita ngapain nih gitu ya. Pada akhirnya karena bingung gak tahu harus ngapain lagi adik-adik, murid-muridnya ini kembali kemana? Kembali menjala ikan, kembali memancing ikan. Nah, kebetulan banget nih hari ini gitu ya, ketika kita baca tadi ya, murid-murid Tuhan Yesus ini sedang kelaparan adik-adik. Aduh, perutnya lapar. Nah, kalau kita lapar berarti kita butuh apa? Makan kan? Nah, itu dia. Gimana caranya bisa dapat makan ya? Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus ini pergi naik perahu untuk mencari ikan adik-adik, ya kan?
Siapa yang pernah mancing ikan? Ayo, siapa yang pernah mancing ikan? Nah, kalau mancing ikan biasanya agak lama ya adik-adik ya, mancing ikan. Nah, tapi kadang-kadang kalau itu harus nunggu dulu adik-adik ya kan, berjam-jam gitu. Mana ikannya ya, apalagi bobo gitu ya. Nah, ini nih murid-murid Tuhan Yesus udah dari semalaman adik-adik, udah kelaparan gitu ya, udah mancing ikan, nyari ikan gitu ya, ikan di mana kamu? Tapi nggak ada juga adik-adik. Kasihan mereka ya adik-adik ya, udah kelaparan, aduh, cacingan di perutnya udah kuruk ya kan. Terus akhirnya tiba-tiba adik-adik ya, ketika mereka lagi kelaparan, tiba-tiba ada seseorang nih adik-adik yang menyuruh mereka untuk menyebarkan jalanya nih. Kalau kita mancing ikan pakai jala ya, pakai kayak jaring-jaring gitu adik-adik ya kan, supaya bisa menampung ikan yang banyak gitu ya kan. Terus kemudian mulailah gitu ya, murid-murid itu yaudah deh, coba deh gitu ya. Terus kemudian coba set gitu, wah ternyata bener blok, wah banyak ikannya adik-adik gitu ya. Langsung deh ya kan dibawa, dan ternyata adik-adik gitu ya, siapakah orang ini, siapakah sosok ini yang sudah menyuruh gitu ya, dan melakukan mujizat nih adik-adik, sampai murid-murid bisa mendapatkan ikan. Nah, siapakah dia yang punya mujizat? Benar banget, siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus kemudian mengundang gitu ya, ayo sini murid-murid gitu ya. Nah, terus itu udah siapin adik-adik. Nah, kalau ikan enaknya diapain adik? Digoreng, dibakar ya. Tapi kalau zaman dulu belum ada gorengnya adik-adik ya, belum. Akhirnya dibakar. Jadi Tuhan Yesus sudah mempersiapkan nih sarapannya. Wih, mantep ya. Pagi-pagi sarapannya udah ikan, leker banget tuh adik-adik ya kan. Dibakar gitu ya. Tuhan Yesus sudah siapin segala sesuatunya. Kemudian murid Tuhan Yesus ya semua menikmati. Nah adik-adik ya, apa yang mau kita pelajari dari cerita hari ini? Kita mau belajar adik-adik bahwa selama ini Tuhan tuh selalu menemani kita gitu ya, selalu menyediakan apa yang kita butuhkan adik-adik gitu ya. Kalau misalnya nih adik-adik lapar, pasti adik-adik dikasih makan, bener nggak? Sama siapa yuk? Iya, sama mama dan juga papa gitu. Jadi Tuhan Yesus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan adik-adik ya, kebutuhan kalian gitu ya. Tapi kalau adik-adik yang menyediakan kebutuhan melalui mama dan papa gitu adik-adik. Kayak sekarang juga nih adik-adik kan rata-rata pada sekolah, benar gak sih? Iya kan? Nah, itu juga semua Tuhan yang menyediakan melalui siapa? Tentunya melalui mama dan juga papa. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik sebagai nih bentuk ungkapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus ini udah menyediakan segala sesuatunya buat kita, buat kebutuhan kita melalui mama dan papa. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang pertama adik-adik. Kalau mama sama papa sudah memberikan makan, adik-adik jangan lupa diapain? Ya dimakan, ya kan? Dimakan dan dihabiskan, itu penting adik-adik. Ya, kenapa? Karena itu sebagai bentuk ungkapan syukur adik-adik kepada Tuhan Yesus dan juga mama papa gitu ya, karena sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan adik-adik. Sama seperti tadi, Tuhan Yesus menyediakan apa yang jadi kebutuhan murid-muridnya ketika mereka kelaparan adik-adik, ya kan? Terus juga tadi yang kedua adalah adik-adik kan semua di sini rata-rata sekolah ya. Nah, bagi adik-adik yang sekolah, jangan lupa bagaimana bentuk rasa syukur adik-adik. Adik-adik harus belajar dengan rajin dan tekun ya. Kenapa adik-adik? Ya karena gak semua orang mungkin seberuntung kita ya, atau adik-adik ya, untuk bisa bersekolah di masa ini. So,
Adik-adik belajar bersyukur untuk tetap semangat, rajin belajar ya, gitu ya. Karena itu sebagai ungkapan syukur adik-adik karena masih diberikan kesempatan untuk bersekolah melalui mama dan juga papa, gitu. Oke adik-adik. Nah adik-adik, jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur ya untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan melalui mama papa, orang-orang sekitar kita, gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan selalu, adik-adik, selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita, selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan Yesus tuh selalu tahu, gitu ya. So kita belajar untuk bersyukur dengan cara apa? Dengan belajar mengasihi orang-orang sekitar kita, apalagi mama dan papa. Oke adik-adik. Nah adik-adik, kalian gini nih, kalau minggu-minggu sebelumnya kalian kan dikasih ayat hafalan nih, tapi minggu ini kalian pengen kalian ada aktivitasnya nih, gitu. Nanti adik-adik silahkan ya buat sebuah gambar ikan, gitu ya, ikan. Nanti kalau adik-adik belum bisa, boleh ya nanti minta tolong mama atau papa. Kemudian nanti kalian warnain nih. Habis diwarnain, kasih nama adik-adik ya. Kasih nama adik-adik, difoto, kemudian kirim. Jangan lupa kirim ke WhatsApp-nya Kak Yul, gitu ya. Oke. Nah, ya jadi kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Contohnya adik Andin nih, dia sudah buat, jadi sudah warnain, ada namanya dia juga. Nah, ini sebagai tanda bahwa oh iya ya, kalau kalian lihat ikan, kalian ingat pemeliharaan Tuhan atas hidup kalian. Oke, bahwa Tuhan selalu menyediakan. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar memahami, boleh belajar mengerti bahwa Tuhan selalu menyediakan, bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kami, Tuhan, melalui mama dan papa, orang-orang sekitar kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur, Tuhan, dengan apapun yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, baik adik-adik, selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye, God bless. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Dian kan? Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Allah Itu Baik sambil tepuk tangan ya. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap rajin cuci tangan ya, pakai masker, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu adik-adik, dadah!